Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Uri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Bu Sinta. Hari ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke. Sebelum saya melakukan coaching nih Bu, sebagai observer, saya akan memberikan beberapa penjelasan dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait coaching yang akan saya lakukan pada hari ini ya Bu. Baik Bu. Oke. Saya terlebih dahulu akan mengamati terlebih dahulu tentang proses coaching yang akan Bu Uri lakukan. Apakah sudah sesuai dengan model Tirta atau belum? Bagaimanakah sebagai coach memberikan pertanyaan dan sebagai coaching dalam menjawab pertanyaan yang semuanya harus berdasarkan pada prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu adalah rubrik penilaian saya ya Bu ya. Oke. Selain itu Bu Uri, yang ingin saya tanyakan ke Ibu, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Oke. Ada 3 kompetensi ya Bu ya yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Di dalam 3 kompetensi tersebut, manakah yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan nantinya? Ya, saya mungkin akan lebih fokus ke poin kedua dan ketiga ya Bu, yaitu tentang mendengarkan aktif tentang coach saya, dan saya juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. Oke, dari 2 kompetensi yang ingin Ibu jabarkan secara spesifik, kira-kira bagaimana untuk indikator ketercapaiannya nanti Bu? Ya, saya ingin coach saya mendapatkan solusi terhadap penyelesaian masalahnya sendiri dengan langkah-langkah yang sesuai dengan alur Tirta tadi ya Bu ya, itu untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Terima kasih atas jawabannya Bu Uri sampaikan kepada saya. Nanti akan saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya setelah proses observasi antara coach dan coachee tersebut. Terima kasih Bu, nanti kita akan bertemu di lain waktu. Oke, baik, terima kasih Bu Sinta. Sama-sama Bu. Ya, selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi Bu Uri. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Uri bagaimana? Alhamdulillah, kemarin sempat agak sakit, tapi alhamdulillah hari ini sudah membaik, sudah bisa kembali lagi ke sekolah seperti biasa. Ya Pak Rizky, mohon maaf nih saya mengganggu waktu Pak Rizky. Hari ini pagi-pagi saya suruh datang ke kantor saya. Saya ingin berdiskusi sedikit dengan Pak Rizky. Bapak ada waktu? Ada Bu? Oke, saya ingin membahas tentang beberapa hal yang sempat saya dengar dari teman-teman yang lain nih. Katanya Pak Rizky sedang sibuk mengikuti pelatihan pengembangan diri, terutama dalam kegiatan akademik nih. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Pak Rizky mengenai hal tersebut. Baik Bu Uri, terima kasih terkait dalam pelatihan pengembangan diri yang sedang saya lakukan. Sejujurnya Bu, saya mengikuti ini karena merasa perlu meningkatkan kemampuan mengajar saya dan lebih terlibat dalam pengembangan kurikulum Bu Uri. Saya ingin memberikan yang terbaik bagi siswa, karena kan kalau dilihat dari rapor pendidikan sekolah kita, nilai yang turun itu adalah dari kualitas pembelajaran. Jadi menurut saya supaya kualitas pembelajaran meningkat, maka pengembangan diri guru-guru itu juga harus ditingkatkan. Seperti itu. Ya, bagus sekali ya Pak. Memang sebenarnya harus seperti itu. Jadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, justru yang pertama kuncinya ada di guru ya Pak ya. Ya. Baik, saya sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi sih Pak Rizky. Selain Bapak membantu saya di staf kurikulum, ternyata Bapak juga mungkin inisiatif sendiri ya untuk pengembangan diri Bapak gitu ya. Nah, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan apa yang spesifik nih yang Bapak ingin capai, terutama untuk dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang tadi Bapak ikuti.
saya ingin meningkatkan keterampilan dalam yang pertama tentu saja pengembangan diri saya, lalu yang kedua itu adalah meningkatkan keterampilan dalam menyusun kurikulum yang ada di sekolah kita sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan siswa kita, dan juga mengevaluasi metode pengajaran yang saya lakukan dan teman-teman lakukan agar lebih efektif di sekolah kita. Seperti itu. Oh ya, baik. Sangat bagus ya Pak Rizky ya. Tadi selain Bapak ingin meningkatkan kompetensi pribadi ya, terutama untuk pengembangan diri, untuk peningkatan pembelajaran di kelas, Bapak juga ingin meningkatkan keterampilan menyusun kurikulum karena Bapak tadi juga andil dalam staf kurikulum ya Pak ya. Oke, terima kasih. Kemudian dalam melaksanakan tadi tuh tujuan yang ingin Bapak sampaikan tadi, yang ingin Bapak capai gitu, ada nggak tantangan khusus gitu yang dihadapi Pak Rizky dalam tadi menyusun kurikulum dan membuat metode pengajaran yang saat ini mungkin lebih dibutuhkan oleh siswa ya? Ya. Ada tantangannya nggak Pak Rizky? Ya, terima kasih Bu Uri. Saya merasa tantangan yang saya hadapi itu adalah saya kurang memiliki strategi yang efektif nih Bu. Ya, yang menangani siswa yang memiliki gaya belajar berbeda-beda. Seperti yang Ibu tahu, sekolah kita adalah sekolah negeri di mana siswanya itu adalah siswa yang heterogen, jadi kemampuan siswanya juga berbeda-beda dan juga gaya belajar siswanya juga berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui juga bahwa saat ini kan dalam kurikulum yang terbaru ini pembelajaran kita juga harus pembelajaran berdiferensiasi. Nah, masalahnya itu adalah kira-kira nih strategi yang efektif untuk dilaksanakan terkait itu bagaimana, seperti itu. Itu yang menjadi tantangan dalam yang saya alami. Baik, pemahaman yang sangat baik ya Pak. Memang saat ini murid-murid kita ya pasti punya karakteristik yang berbeda. Tadi saya menangkap bahwa Bapak ingin merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya. Jadi yang bisa mencakup gaya belajar anak yang berbeda, karakteristik anak yang berbeda gitu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan kemudian, apakah ada pola tertentu yang ingin Bapak bahas terutama dalam merencanakan pembelajaran tadi? Saya cenderung kan selama ini fokus kepada materi pembelajaran aja, intinya ya udah materi selesai seperti itu, dan kurang memperhatikan variasi-variasi dari metode pembelajaran yang saya lakukan. Nah, saya pikir saya tuh perlu belajar banyak belajar tentang pendekatan-pendekatan yang berbeda, bagaimana pendekatan-pendekatan pembelajaran itu bisa berpihak kepada peserta didik atau kepada siswa kita. Ya, mengingat tadi gaya belajar peserta didik kita yang berbeda-beda, seperti itu Bu Uri. Oke, baik Pak Rizky. Nah, sekarang dengan rencana Bapak yang tadi sudah Bapak ingin rencanakan, ingin melaksanakan gitu ya, apa langkah-langkah konkret yang Bapak Rizky bisa ambil untuk mempelajari tadi metode pembelajaran yang berbeda, yang baru pasti ya, yang diminati oleh anak, yang berpihak kepada anak, itu seperti apa Pak Rizky? Ya, langkah konkret yang sudah saya ambil seperti yang Ibu tahu tadi, bahwa saya sehari ini tadi sedang melakukan pelatihan pengembangan diri melalui online ya Bu Uri. Saya juga bisa bergabung dalam kegiatan MGP, bisa lebih aktif lagi di kegiatan MGP untuk berdiskusi dengan teman-teman MGP bagaimana sih nih pembelajaran efektif untuk berbagai gaya belajar murid, seperti itu. Lalu juga saya kemarin saya baru saja membentuk komunitas praktisi pembelajar di sekolah kita yang terdiri dari beberapa guru-guru kita juga. Nah, di situ saya akan mencoba berdiskusi dengan mereka semua bagaimana supaya kualitas pembelajaran kita yang kurang ini dapat meningkat, seperti itu Bu Uri rencananya. Ya, selain itu juga untuk ketika kualitas pembelajaran meningkat, keterampilan menyusun kurikulum juga agar lebih baik juga. Oke, baik. Langkah-langkah aksi Bapak ternyata banyak sekali ya. Saya tadi menangkap Bapak ingin bergabung dengan pelatihan guru, membentuk komunitas belajar gitu ya. Mungkin bisa diawali dari sekolah dulu ya Pak ya. Nanti saya ingin melihat Bapak berkolaborasi dengan guru-guru di sini nih terutama gitu ya. Nah, Pak Rizky, bagaimana Pak Rizky melihat tanggung jawab Bapak dalam mengejar tujuan yang tadi Bapak ingin capai tadi? Ya, jadi saya menyadari bahwa saya ini perlu mengambil inisiatif Bu Uri. Ya, saya perlu mengambil inisiatif dan bertanggung jawab penuh terhadap pengembangan diri ini.
Saya akan membuat jadwal rutin terhadap komunitas praktis pembelajaran yang di sekolah kita ini dan mengukur kemajuan saya secara berkala. Apakah hal-hal yang telah kami lakukan ini sudah lebih baik atau tidak. Nanti ada jadwalnya, lalu ada kemajuannya, progresnya gitu. Ya, progres dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh praktisi pembelajar di sekolah kita ini. Seperti itu. Baik, itu sangat luar biasa ya. Saya melihat komitmen dari Pak Rizky sudah sangat baik. Saya yakin tekad dan langkah-langkah yang Bapak ingin rencanakan dan Bapak ingin lakukan tadi, semoga cepat terlaksana ya. Nah, ini nih Pak Rizky, kan tadi Bapak berencana ingin membuat jadwal belajar rutin ya Pak ya? Iya betul. Nah, nanti saya ingin nih bertemu lagi dengan Pak Rizky, mungkin berapa minggu lagi ya Pak Rizky kira-kira siap? 1 minggu mungkin. Oke, 1 minggu lagi saya ingin ketemu lagi dengan Pak Rizky. Saya ingin menanyakan progres nih, bagaimana perencanaannya, sudah berjalan atau belum, bagaimana pelaksanaannya. Dan saya juga sebelum itu saya ingin lihat jadwalnya dulu ya Pak ya. Ya. Tadi kan Bapak ingin buat jadwal rutin, sebelum dilaksanakan saya ingin lihat dulu Ya. gitu seperti apa gitu. Oke Pak Rizky, setuju? Setuju, sangat setuju sekali Bu. Mungkin kita bisa bertemu kembali setelah untuk melihat progres yang saya lakukan gitu. Oke. Gitu ya. Terima kasih Bu atas bimbingannya terhadap Oke. saya dan atas masukan-masukannya. Oke, sama-sama ya Pak Rizky ya. Tetap semangat dan selalu membawa perubahan Siap, buat siap. sekolahan kita, terutama agar rapot mutu sekolah kita semakin naik ya Pak Rizky ya. Betul. Oke, terutama Bapak nih staf kurikulum Siap. andalan kami semua. Siap. Oke, terima kasih ya Pak Rizky. Sama-sama, Bu. Silakan kembali ke aktivitasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Bu Uri, dari hasil proses coaching tadi siang, bagaimanakah proses coachingnya? Apakah berjalan dengan baik Bu Uri? Alhamdulillah Bu Sinta, tadi proses coaching yang sudah saya laksanakan berjalan dengan baik dan lancar. Dari hasil proses coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian sebelum disampaikan pada saat praobservasi tersebut? Baik, selama proses coaching saya sudah melaksanakan atau menjalankan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian menanyakan reaksi aksi nyatanya, dan serta tanggung jawab dari coach saya. Oke, berarti Bu Wuri sudah berhasil ya dalam melaksanakan proses coaching tersebut, di mana Bu Wuri sudah mampu untuk mengamati percakapan coaching dalam menyelesaikan model tirta, yaitu mengidentifikasikan masalah, bagaimana merumuskan tujuan, pelaksanaan rencana aksi nyatanya, dan terakhir menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi nyatanya itu dapat berjalan dengan baik. Baiklah Pak Bu Wuri, saya juga ingin mendengarkan, atau tadi saya sedikit mendengarkan ya Bu, percakapan Ibu dengan coach, di mana Ibu fokus kepada coach, yaitu tentang kehadiran secara penuh dan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu inti dari hasil indikator ketercapaiannya kan Bu. Dari hasil coaching, kompetensi apa saja yang ingin atau yang perlu Ibu kembangkan di kemudian hari? Ya, saya ingin mendalami dan memahami lagi nih Bu alur tirta. Tadi kan sudah sempat saya laksanakan, cuma saya merasa masih belum maksimal. Mungkin saya harus banyak berlatih lagi, melakukan coaching berikutnya atau supervisi dengan lebih baik lagi Bu. Oke, luar biasa Bu Wuri, sangat baik. Jadi pada proses coaching kali ini mudah-mudahan Bu Wuri bisa melakukan proses coaching di berikutnya dan akan selalu sukses selalu ya. Oke, untuk observer, saya sebagai observer akan mengucapkan terima kasih karena kita sudah saling berkolaborasi Bu Wuri. Pada pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta. Sama-sama Bu Wuri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sinta. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana Bu? Sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat juga. Beberapa hari lalu nih, Ibu kan telepon saya, Bu Sinta, saya pengen ngobrol. Kapan ada waktunya? Dan alhamdulillah hari ini saya sudah ada waktu. Apakah kita berdua bisa melakukan percakapan hari ini? Ya Alhamdulillah bisa Bu. Saya juga terima kasih pada Bu Sinta yang sudah menyempatkan waktu ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan, apa tujuan dari percakapan kita hari ini, Bu? Ya, saya ingin berdiskusi dengan Ibu ini. Kebetulan saya ada permasalahan. Tujuan saya agar permasalahan saya dapat terselesaikan dengan baik Bu. Apa yang sedang Ibu lakukan dalam permasalahan yang sedang terjadi? Ya Bu, saya ada sedikit permasalahan. Ada satu murid saya, kebetulan dia adalah perempuan, dan saya sekarang mengajar di kelas 3 ya Bu ya. Nah, siswa saya ini sudah kelas 3 tapi belum lancar membaca. Sehingga untuk kegiatan belajar murid saya ini agak tersendat-sendat, dalam arti menyelesaikan tugas-tugas. Siswa ini tertinggal atau terlambat ya dibandingkan dengan teman-temannya, apalagi untuk penalaran soal seperti itu Bu. Dan untuk menulisnya otomatis ya, karena membacanya belum lancar, jadi menulisnya pun siswa ini juga kurang termotivasi seperti itu. Kira-kira Bu, dari hasil coaching Ibu dengan saya, bahwa anak tersebut memiliki masalah dalam membaca dan Menulis. Rencana aksi nyata apa saja yang akan Ibu lakukan agar anak tersebut akan meningkat hasil belajarnya? Iya. Sebelumnya saya juga mengamati ya Bu ya, siswa ini kenapa sih dia tidak kurang termotivasi dalam membacanya, apalagi menulisnya. Memang saya lihat dari gaya belajarnya siswa ini, ternyata dia sukanya dalam bentuk visual. Karena ketika saya mengajar, dia selalu senang menggambar. Gambarnya bagus, Masya Allah bagus sekali. Bahkan siswa ini pernah masuk 40 besar pembuatan buku di perpustakaan Jakarta di Cikini. Jadi di sana dia sudah berhasil membuat buku, tapi buku itu bentuknya seperti komik ya, gambar-gambar. Siswa ini yang menggambar, siswa saya menggambar, tapi untuk keterangan cerita di bawahnya ibunya yang membantu dengan cara mewawancarai anak tersebut, sehingga berhasillah dia untuk membuat satu buku. Nah, melihat permasalahan ini, saya melihat bahwasanya anak ini ternyata memiliki gaya belajar yang berbeda dengan teman-temannya ya secara visual. Jadi rencana aksi saya akan mencoba untuk pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan mulai dengan mengikuti materi yang sudah kita dapatkan ya di calon guru penggerak, yaitu materi prop yang tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menggunakan gaya belajar. Sebelumnya kami juga akan mengadakan tes diagnostik terlebih dahulu. Oke, bagus Bu. Rencana aksi nyatanya sudah berjalan kan? Ya, untuk awal ini sudah sekali ya saya coba, dan memang kalau saya lihat kenyataannya memang siswa ini selalu lebih banyak untuk menggambar di kelas. Kira-kira Bu, maaf, siapa saja yang akan Ibu lakukan? Siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam mensukseskan rencana aksi nyata Ibu tersebut? Iya, baik. Tadi saya pertama saya akan melibatkan pastinya rekan kerja saya dulu ya, LKS Jawa, karena saya akan berkolaborasi, sharing dengan teman sejawat. Apakah mungkin teman sejawat ada yang punya pengalaman yang sama dengan saya dalam menghadapi siswa yang kurang motivasi dalam membaca, menulis gitu ya, atau menghadapi anak yang mungkin gaya belajarnya dengan cara visual seperti itu. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua ya pastinya, karena orang tua itu juga harus mengetahui kondisi anaknya, kemudian penanganan di rumah dan di sekolah, kalau bisa bersinergi ya sama di sekolah dengan di sekolah.
Dan pastinya saya juga akan menginformasikan hal ini, perkembangan siswa saya di kelas 3 ini kepada kepala sekolah. Oke, luar biasa Bu Tika. Dengan semua permasalahan yang Ibu hadapi, terus Ibu menggali potensi yang ada di dalam tubuh anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa menghasilkan suatu karya yang inovatif dengan bentuk menggambarkan Bu, dan itu sudah diaplikasikan ke Cikini, perpustakaan Iya. Cikini. Alhamdulillah Bu, terima kasih untuk kegiatan percakapan hari ini. Saya mendapatkan banyak manfaat dari sharing kita hari ini. Terima kasih Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ya kemarin kalau tidak salah ya Ibu sempat bertemu saya untuk membicarakan sedikit permasalahan yang ada dengan Ibu dan ingin berbincang-bincang dengan saya. Nah, alhamdulillah siang ini saya ada waktu. Bagaimana Bu? Bisa? Iya, alhamdulillah. Berarti kita berdiskusi hari ini ya. Ya. Baik, Bu Sinta. Apa nih yang diharapkan dari diskusi kita hari ini, Bu? Yang diharapkan yaitu bagaimana bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, di mana saya menghadapi permasalahan tentang supervisi akademik yang sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu. Oh, seperti itu ya. Nah, apa yang melatar belakangi dari permasalahan Ibu ini? Melatar belakang itu tujuannya yaitu pertama Bu, bagaimana perasaan saya pada saat supervisi tersebut, diawali dari praobservasi, observasi maupun pada saat setelah observasi berlangsung. Pada saat praobservasi, saya sebagai guru yang akan mengalami untuk di supervisi, awalnya saya merasa dak-dik Bu, perasaanku, aduh bagaimana ya pada saat di kelas, apakah saya mampu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau tidak. Tetapi sebelum saya diobservasi, saya akan berkolaborasi dulu dengan pembimbing pembelajaran, yaitu yang akan supervisi saya dengan saya memberikan RPP pembelajaran diferensiasi dan memberikan apa saja yang saya ketahui tentang RPP tersebut sebelum saya akan terjun langsung ke dalam kelas tersebut. Baik Bu Sinta, ya, kalau saya dengar tadi kan permasalahan Ibu adalah menghadapi supervisi akademik yang akan Ibu jalani ya. Ada perasaan dak-dik-dar, ada perasaan mungkin khawatir, gugup atas jalannya. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi perasaan itu, Bu? Saya biasanya setelah saya melakukan praobservasi dengan yang akan supervisi saya, guru pembimbingnya, saya pertama melakukan metode stop terlebih dahulu untuk ke diri saya. Dengan cara saya akan melakukan relaksasi, mendengarkan musik terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kelas. Dan saya pada saat di dalam kelas, setelah praobservasi kan pasti ada penilaian observasi dalam kelas ya Bu. Saya akan melakukan metode stop yang lain dengan cara ice breaking di dalam kelas, agar anak-anak yang awalnya merasa pembelajaran kimia itu pembelajaran yang menyusahkan Bu, menjadi pembelajaran yang menyenangkan dengan meningkatkan motivasi belajar mereka terlebih dahulu. Jadi awalnya saya pada saat di dalam kelas saya melakukan metode stop dengan memberikan ice breaking, lalu setelah ice breaking saya akan memberikan pembelajaran yang menarik dengan cara memaparkan media pembelajaran yang berdiferensiasi dalam bentuk video, dalam bentuk Canva maupun dalam bentuk PPT yang ada gambar-gambar yang lebih menarik lagi Bu. Seperti itu yang akan saya lakukan dalam kelas. Baik, ya kalau tadi saya dengar juga dari Ibu ya, solusi yang ingin Ibu lakukan yaitu dengan menggunakan metode stop ya Bu ya. Ya. Dan saya yakin dengan lesson plan dan persiapan yang Ibu sudah lakukan ya dengan semaksimal mungkin itu, insya Allah bisa berjalan dengan baik ya Bu. Nah, kira-kira ada solusi lain Bu selain menggunakan metode stop yang akan Ibu lakukan? Ada. Saya melakukan pembelajaran yang lebih bermakna.
yaitu PAIKEM, pembelajaran yang afektif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, di mana saya menuntut anak-anak itu untuk saling berkolaborasi dan mampu untuk mempresentasikan hasil produk yang dicapainya. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, pada saat disupervisi saya akan membentuk kelompok-kelompok kecil, di mana kelompok-kelompok kecil tersebut terdapat yang memiliki kemampuan audio, visual maupun kinestetik yang saya sudah dapatkan di awal pembelajaran dengan menggunakan tes diagnostik terlebih dahulu, seperti itu. Baik, Bu Sinta. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan ya 2 rencana aksi kalau tidak salah ya. Yang pertama adalah menggunakan metode STOP. Terus yang kedua tadi pembelajaran yang menyenangkan ya, menggunakan PAIKEM. Oke. Nah, kira-kira Bu, kapan rencana aksi ini akan Ibu lakukan? Rencana aksi nyata itu sudah saya lakukan pada saat bulan Agustus kemarin, di saat saya disupervisi, dan akan saya lanjutkan selanjutnya untuk penerapan di dalam kelas. Dan rencana tersebut juga akan saya imbaskan ke rekan-rekan teman guru yang lain. Jadi tidak hanya berhenti ilmunya ke diri saya sendiri, tetapi ke rekan-rekan komunitas di sekolah juga. Iya, berarti Ibu sudah menemukan solusinya ya, bagaimana membuat perasaan Ibu lebih tenang, lebih mantap, lebih siap untuk menghadapi supervisi akademik yang Ibu akan jalani. Baik Bu, ya, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan dalam melaksanakan rencana-rencana tadi? Komitmennya sebagai seorang guru, kita harus siap untuk selalu disupervisi dimanapun dan kapanpun, dan yang mensupervisi itu bukan hanya seorang pemimpin pembelajaran, dalam hal ini adalah kepala sekolah, tapi kita bisa mensupervisi ke teman rekan sejawat juga. Jadi kita bisa membandingkan bagaimana cara pembelajaran diri sendiri dengan orang lain untuk dilakukan pengembangan diri pada tahap berkelanjutan lagi. Bu Sinta, tadi Bu Sinta sudah menjabarkan ya semuanya dengan merubah dengan menyiapkan supervisi yang Ibu lakukan nanti dengan diawali dengan metode STOP ya, untuk mengolah emosional Ibu ya agar lebih tenang. Nah, kira-kira siapa nih yang akan membantu Ibu dalam menyempurnakan kesiapan Ibu dalam menghadapi supervisi akademik ini? Sudah pasti siapa aja yang akan terlibat ya? Betul. Yang akan terlibat itu sudah pasti harus kepala sekolah, karena kepala sekolah itu adalah yang manajemen di dalam sekolah. Terus saya akan juga melibatkan oleh wakil-wakil, terutama wakil kurikulum dan maupun rekan MGMP saya, khususnya kimia, yang selanjutnya akan saya imbaskan ke rekan-rekan guru yang lainnya. Baik, luar biasa sekali Bu Sinta. Alhamdulillah ya, Bu Sinta sudah menemukan solusinya, dan mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik selanjutnya yang akan Ibu jalani bisa lebih mantap lagi, lebih baik lagi, dan Ibu bisa lebih menghadapinya dengan baik ya. Ya. Baik, itu saja Bu Sinta ya untuk kegiatan diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.